Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Nur Rizki, mahasiswa Fakultas Hukum semester 5. Di sini saya akan sedikit membahas atau menjelaskan terkait mata kuliah filsafat hukum. Di sini saya ditugaskan yaitu pandangan saya, analisis saya terhadap Pancasila ini sebagai filsafat Pancasila. Oke, yang alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa mempresentasikan hasil analisis saya terkait Pancasila ini sebagai filsafat. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Eriska selaku Bu Eriska Ginalita, dosen Fakultas Hukum SHMH. Terima kasih telah memberi tugas yang sangat menarik, yang sangat mengasah potensi kita, seberapa jauh kita mengetahui tentang filsafat ini. Oke, tanpa panjang lebar mungkin yang saya akan bahas terkait Pancasila sebagai filsafat ini. Sebelumnya saya memohon maaf ketika nanti dalam penyampaian saya ada yang keliru, ada yang salah. Bukan mungkin saya masih bodoh, saya masih awam, saya masih tidak tahu terkait hal-hal semacam ini. Oke, karena itu saya meminta maaf ketika nanti ada kekeliruan dan kesalahan, dan saya sangat menantikan kritik dan sarannya asalkan bersifat membangun. Ya, kalau tidak membangun hanya untuk menjatuhkan, ya buat apa diterima gitu kan. Kalau bersifat membangun, saya akan terima 100%. Saya tidak akan sakit hati ketika dikritik, asalkan membangun kritiknya. Karena kita tidak luput dari kesalahan gitu kan. Al-insan mahalul khata wa nisyan gitu kan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa gitu kan. Oke, baik. Pertama, pengertian filsafat dan Pancasila sebagai filsafat. Secara etimologi, kata falsafah berasal dari bahasa Yunani, filosofi, pilien, yang artinya cinta, pecinta, mencintai, dan sofia yang berarti kebijakan, wisdom, kearifan, hikmat, hakikat, kebenaran. Jadi filsafat artinya cinta akan kebajikan dan hakikat kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir sedalam-dalamnya, merenung terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, menyeluruh, universal, satu lagi secara radikal sampai akar-akarnya untuk mencari hakikat sesuatu. Jadi kita bisa analogikan, kita bisa simpulkan gitu kan, bahwasannya ketika kita berfilsafat itu bukan hal yang bodoh ya, bukan hal yang seram gitu kan. Karena stigma di masyarakat ketika mendengar kata filsafat, wah, hati-hati gitu kan. Hati-hati apa? Hati-hati sesat, hati-hati ateis, hati-hati liberal, hati-hati sekuler gitu kan. Nah, itu pemahaman yang tidak ilmiah gitu kan menurut saya. Karena filsafat itu ya ini cinta kepada kebijakan, ya, cinta kepada hakikat, mencari hakikat sebenar-benarnya.
kita selaku di hukum nih, di mahasiswa hukum gitu kan, analoginya seperti ini aja. Ketika ada produk hukum ini dibuat oleh pemerintah daerah gitu kan, atau dibuat oleh bukan produk hukum, undang-undang mungkin ya. Ketika ada yang membuat undang-undang, produk undang-undang ini dirancang oleh DPR, ketika ada kekeliruan, maka orang-orang yang berfilsafat ini akan muncul gitu kan. Ditanyakan, sejauh mana Anda menganalisis undang-undang ini? Relevan atau tidak undang-undang ini ketika ditegakkan atau dilaksanakan di Republik ini? Analisisnya sudah sejauh mana? Kan gitu ya, dicari. Nah, ketika dalam menganalisisan itu, dalam penelitian itu, maka akan memunculkan kebenaran, maka akan memunculkan kecintaan. Itulah hakikatnya yang dinamakan filsafat. Orang yang berfilsafat itu namanya filsuf. Orang-orang filsuf ini luar biasa. Seperti kalau dalam Islam itu ada Imam Al-Ghazali, kemudian ada siapa lagi? Imam Ghazali yang saya tahu ya. Beliau ahli filsafat, luar biasa, keren. Kemudian ada Aristoteles yang ini digaung-gaungkan dan lain sebagainya gitu kan. Selanjutnya ini pengertian Pancasila secara filsafat. Filsafat sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara menganalisis yang dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila. Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dimanapun mereka berada. Kedua, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, pemikiran yang dapat menjadikan substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Selanjutnya, filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan uraian terinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijawai Pancasila. Pancasila yang dinimuskan atau dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan kebulatan yang utuh. Jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, untuk dapat menjadi seseorang yang Pancasilais seharusnya memenuhi 3 syarat, yaitu keinsyafan batin tentang benarnya Pancasila sebagai falsafah negara. Yang kedua, pengakuan bahwa yang bersangkutan menerima dan mempertahankan Pancasila. Yang ketiga, mempersonifikasikan seluruh sila-sila Pancasila dalam perbuatan dengan membiasakan praktek pengamalan seluruh sila-sila dalam sikap, perilaku, budaya, dan politik. Ya, jadi ketika kita mempunyai jiwa nasionalis, dan di situ lahirlah rasa Pancasilais yang ingin merealisasikan, mengamalkan, mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Karena ketika yang saya pandang pada sekarang gitu kan, pada hari ini dan beberapa puluhan tahun sebelumnya, itu ketika setelah Orde Baru 1998 itu Pancasila ini sudah tidak dipelajari di sekolah-sekolah, sudah tidak dipelajari di surau-surau ya, sudah asing lah Pancasila, karena sudah menyangka Pancasila ini sudah berhasil, sudah terrealisasi gitu. Karena adanya di situ proklamasi reformasi 1998 gitu. Nah, setelah di situ apa yang terjadi? Efeknya apa? Maka ideologi dari barat, sekulerisme, liberalisme, ateisme dan lain sebagainya masuk untuk merusak
nilai-nilai keindahan Pancasila. Nah, ini ya, jadi janganlah seperti itu gitu kan. Kita harus mempelajari di kurikulum harus ada pembelajaran seperti itu, memahami Pancasila. Kemudian aliran filsafat, ya, aliran materialisme mengajarkan bahwa hakikat realitas kesemestaan termasuk makhluk hidup manusia ialah materi. Aliran idealisme atau spiritualisme mengajarkan bahwa ide atau spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan kesemestaan karena ada akal budi dan kesadaran rohani. Aliran realisme menggambarkan bahwa kedua aliran di atas, materialisme dan idealisme, yang bertentangan dan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak realistis. Ini landasan berpikir filsafat, pertama ada ontologis, udah tahu lah ini ya, itu wujud hakiki dari objek yang diamati, dikaji, ditelaah. Kemudian ada epistemologis, proses memperoleh ilmu pengetahuan, dicari dulu ilmunya ya, datang ke dosen atau membaca buku atau membaca artikel, itu sekarang udah bisa jalan banyak. Kemudian ada aksiologis. Nah, ini wawasan filsafat, yaitu aspek ontologi. Ontologi menurut Runes ialah teori tentang adanya keberadaan atau eksistensi menurut Aristoteles sebagai filsafat pertama. Merupakan ilmu menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan dengan metafisika. Oke, kemudian ada dasar ontologis. Antropologis, sila-sila Pancasila menyangkut juga hakikat dasar sila-sila Pancasila, yaitu manusia sebagai monopluralis. Yang kedua, Pancasila merupakan filsafat negara. Adapun pendukung pokok negara adalah rakyat, dan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal mutlak manusia sebagai pendukung pokok Pancasila, susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang keempat, sebab akibat. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, adapun negara adalah sebagai akibat. Yang kedua ada aspek dari aspek epistemologi. Yang ketiga udah jelas lah ya, aspek epistemologi. Ini dasar epistemologis sila-sila Pancasila ialah Pancasila merupakan sistem pengetahuan, yaitu pedoman bangsa Indonesia yang memandang realitas dalam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup, landasan praksis, sistem, cita-cita, dan keyakinan. Erat kaitannya dengan dasar ontologis karena itu bangunan epistemologinya yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia, tiga persoalan mendasar dalam epistemologi. Nah, ini yang terakhir, aspek aksiologi ya, pada tingkah laku atau moral yang terwujud etika. Berbicara etika panjang, pada zaman ini kita krisis etika lah ya. Karena kenapa saya menyebutkan seperti itu, karena etika pada zaman hari ini sudah dipertontonkan etika buruk oleh para penguasa gitu kan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.